kemudian ada orang miskin, zuhud. Orang kaya raya berarti tidak begitu. Tapi yang penting ada di dalam hati. Jadi tidak ada keterkaitan dunia. Nah, dunia itu apa? Ini saya coba menjelaskan singkat. Jadi grafik kehidupan kita itu kan seperti ini ya. Nah, ini saya gambarkan kita itu hidupnya seperti ini nih. Ini kalau saya tulis ini 9,10. Apa itu kira-kira? Di sini nih 9 bulan 10 hari, yaitu di masa kandungan, betul ya. Kemudian kita lahir, masuklah ke alam dunia. Nah, alam dunia itu perjalanannya segini ini. Rata-rata itu ya Kanjeng Nabi itu 63 tahun. Ya kita paling 70, orang-orang zaman sekarang ini di antara 70, 75 itu sudah kelihatan tua banget. Nah, orang mencapai puncak kemantapan itu biasanya usia 40 tahun. Nah, setelah itu biasanya semuanya akan menurun ini. Kemampuan tubuhnya itu semakin menurun. Di dalam Al-Quran kan ada itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, kemampuan tubuhnya itu dibalikkan lagi seperti dia lahir. Tentu ya orang tua renta itu kan mandi kadang dimandiin, makan disuapin seperti lahir kan, seperti anak yang kecil. Jadi dibalikkan. Itu kemampuan tubuh fisik manusia. Setelah itu meninggal, masuk kubur. Selesailah dunia itu. Kemudian masuk akhirat. Akhirat itu berapa lamanya? Ini, masuk akhirat ini kiamat ini. Ini kubur. Nah, ini kemudian masuk hari kiamat ini yaumul ba'ats, hari dibangkitkan dari kubur. Di sini mulai masuk kiamat. Masuk akhirat. Berapa lama lambangnya ini? Apa ini? Tak tertinggalaniha ya talaha. Tidak ada batasnya. Nah, maksud saya begini. Kalau kita hidup di dunia yang hanya sementara ini, dan ini kan nggak pasti juga. Bisa jadi orang itu kan umur 10 tahun meninggal kan bisa saja. Umur 30, 40 meninggal yang pantas saja. Semuanya pantas. Itu di sana catatannya. Kalau umur kita itu terbatas hanya segini ini, kemudian kalau apa yang kita lakukan ini semuanya diorientasikan untuk kehidupan yang di sini, itu kan sangat rugi. Karena yang di sini nanti itu hilang. Setelah masuk akhirat itu yang sini itu hilang. Jadi semua kesenangan apa yang ada di sini itu hilang. Karena itulah kemarin saya sampaikan prinsipnya, hidup di dunia itu apapun yang terjadi di sini itu mesti diorientasikan untuk persiapan ke akhirat. Kalau hanya sampai hidup di sini untuk di sini juga nggak ada bagian untuk akhirat, rugi serugi-rugi. Itulah tadi kemarin wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek waktunya aja di sini tidak ada batasnya. Kalau di sini sudah dibangkitkan hidup-hidup terus nggak pernah akan mati lagi. Kalau di sini sementara. Dari aspek kenikmatan misalkan di sini itu nisbi. Nisbi itu artinya menurut saya nikmat belum tentu menurut sampean nikmat. Betul ya? Nisbi. Jadi nggak ada yang hakiki. Di sini nikmat itu cepat hilang dan ya gimana ya? Contoh misalnya gini ya, sampean makan bakso, satu mangkok enak nggak? Enak ya? Enak. 2 mangkok makan enak ya? 3 mangkok sekaligus? Enak atau enaknya kurang? 4 mangkok? Hilang itu kenikmatan bakso yang enak tadi itu, hilang. Pertanyaannya, kenikmatan bakso di mana? Jadi cepat sekali nikmat duniawi itu. Lah yang hakiki itu di sini. Di sini konon katanya. Di sini ini makan 1 mangkok enak. 2 kali mangkok kedua
lebih enak daripada yang pertama. Mangkok ketiga lebih enak daripada kedua pertama. Itu yang disebut dengan nikmat hakiki di sini. Nah, pertanyaannya, makanya kalau orang hidup di sini kemudian hanya untuk di sini, tertipu. Di sini ini mestinya adalah dipakai untuk persiapan perantara untuk mencapai bagaimana kehidupan di akhirat. Nah, pandangan sufi, pandangan ngaji kita seperti itu. Makanya di dalam kitab isinya ini semuanya seperti itu. Lah zuhud itu kira-kira, zuhud itu, ini tuh jangan sampai mengganggu dalam proses untuk menyiapkan ke sini. Ini tuh jangan sampai dimasukkan di dalam hati. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau dunia ini itu masuk di dalam hati, maka kita akan terjebak di dalam melakukan apapun itu yang balik-baliknya itu ke hati tadi itu. Sampai melakukan ibadah pun itu kadang diorientasikan untuk di sini juga. Itu kalau hati itu sudah ada dunianya. Nah, makanya ulama-ulama itu hatinya itu ini dihilangkan, urus dunia itu dihilangkan, yang ada itu hanya mikir akhirat. Sehingga apapun yang dilakukan itu orientasinya itu akhirat. Melakukan ibadah ya untuk akhirat, melakukan urusan-urusan dunia ya untuk akhirat, karena di hatinya itu akhirat, nggak ada dunianya. Nah, zuhud itu di situ maksudnya. Bisa diterima gitu. Ini mendasar sekali, karena dengan ini yang harus pertama kita Oke. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, pokoknya perbuatan apapun di sini nih, kalau sekiranya manfaatnya itu kembali sebelum mati, maka itu dunia, apapun. Sampai sholat Allahu Akbar, biar dianggap orang yang gini, orang ngalim, orang yang khusyuk dan sebagainya. Ada falanya enggak? Enggak ada. Itu adalah urusan dunia, karena kenikmatannya ya dapat pujian tadi itu, dunia. Di akhiratnya belas. Oke. Sebaliknya, sampean melakukan di sini makan, minum, tidur, tapi semuanya diniati untuk saya tidur dulu biar nanti ngaji kitabnya nggak ngantuk. Baik nggak tidurnya? Kelihatannya tidur, tapi itu sebetulnya perbuatan akhirat. Makan biar sehat, nanti kalau sehat ngajinya tenang. Kalau lapar kan mulat-mulat nggak konsentrasi, biar tenang tak makan dulu. Makannya baik nggak? Kelihatannya sih aktivitas duniawi, tapi karena niat seperti itu, maka menjadi aktivitas ukhrawi. Nah, jadi pendek kata, mari kita apapun kita lakukan di sini ini, di kehidupan di dunia, semuanya diorientasikan untuk apapun itu. Teman-teman ada yang misalkan sekolah kuliah di yang hukum kemarin siapa namanya? Ya di Trisakti siapa? Nah, itu misalnya pertanyaannya itu duniawi atau ukhrawi? Ayo. Kuliah di Trisakti, jurusan hukum, pertanyaannya itu duniawi apa ukhrawi? Ayo. Kelihatannya duniawi, oke? Siapa tahu dia meniatkan, saya masuk hukum. Saya ingin memperjuangkan Islam melalui penegakan hukum. Bagus enggak? Bagus. Kalau niatnya seperti itu, dunia apa ukhrawi? Ukhrawi, akhirat. Jadi dia belajar, dia naik angkot, dia itu semua diganjar seperti ganjarannya ibadah, melakoni kewajiban fardu kifayah. Karena berprofesi sebagai apapun yang halal ya, itu fardu kifayah. Bayangkan orang Islam nggak ada sama sekali yang ahli hukum, apa yang terjadi? Nah, berarti berprofesi ahli hukum itu adalah fardu kifayah. Sama dengan, bayangkan di kampung ini atau di Jakarta Barat ini tidak ada kiai sama sekali, apa yang terjadi?
berarti menjadi kiai itu juga fardu kifayah, sama. Jadi melihat dunia atau akhirat itu bukan dilihat dari bentuknya, tapi dilihat hatinya. Karena dunia akhirat ada di hati. Pembeda ini antara dunia dan akhirat itu ada di hati. Niat. Maka niat itu sangat berpengaruh. Nah, ini saya khawatir disalahfahami tentang konsep zuhud itu, sehingga kemudian mendorong orang Islam itu miskin-miskin, kemudian bukan itu. Sebetulnya adalah jangan sampai urusan apapun dunia itu mengganggu untuk ibadah, untuk mengorientasikan apapun di sini kepada akhirat. Dan itu memang kuncinya itu di hati. Di hati. Ada nggak dunia di dalam hati itu? Dan ini memang harus latihan panjang sekali, harus paham konsepnya. Nah, biasanya itu sih caranya itu ya emang hidup bareng dengan orang-orang yang sudah zuhud. Makanya kemarin kan ada hadis, kalau kamu menemui orang yang sangat zuhud pada dunia, nggak banyak omong, cepat-cepat jadikan sahabat, dekati dia, karena dia penuh dengan hikmah, dia akan mengajarkan hikmah. Oke, kira-kira bisa diterima ini ya penjelasannya. Oke, baik.